Gadis cantik itu berjalan pelan menyusuri setiap lorong-lorong supermarket yang luas tersebut. Mata besarnya fokus melihat-lihat. Ian berhenti di depan tempat manik-manik yang warna-warni karena ini adalah sebuah permulaan. Jadi Ian akan mengambil bahan manik yang paling murah, yaitu plastik dan gelas. Sekarang karanya laku dan penuh sempurna, dia akan membeli bahan yang lebih bagus dan mahal. Di sebelah tempat khusus manik-manik juga ada batu permata tiruan, harganya juga murah. Ian bisa mengambil beberapa warna yang dibutuhkan dan cocok untuk desain gelangnya. Tak lupa Ian juga mengambil beberapa mutiara, dan yang paling penting dalam membuat perhiasannya adalah tali dan benang. Dia juga membeli kawat. Setelah membayar semuanya, Ian lalu menuju ke tempat tujuan selanjutnya, yaitu sebuah toko perhiasan cukup besar. Bukan untuk membeli perhiasan, tapi dia kesana untuk mendapatkan ide tentang perhiasan yang akan Ian buat. Di sana ada pasti banyak koleksi perhiasan yang memungkinkan Ian mendapat lebih ide. Ian perhatikan desain perhiasan tersebut dengan teliti, sangat bagus dan elegan. Tidak terlalu banyak komponen, tapi masih tetap indah di pandangan. Mulai ada beberapa ide muncul di kepala Ian. Dia juga nanti akan mencari ide di internet dan majalah. Benda datar yang berada di atas meja itu bergetar. Dia yang menoleh dan patahkan kopi dari tangannya, kemudian mengambil ponselnya. Ternyata salah satu anak buahnya yang berada di Korea mengirimkan beberapa foto. Jarinya pun langsung membuka isi pesan itu, dan terlihatlah beberapa foto seorang gadis sedang berada di supermarket. Dia langsung foto tersebut dan menatap gadis di foto itu tanpa berkedip. Dia sangat merindukan gadis itu. Dia ingin berada di sampingnya dan menemaninya, karena dia tahu ia pasti sangat membutuhkan seseorang untuk berada di sisinya. Gelang pemberian gadis itu yang tidak pernah dia lepas sampai kapanpun. Matanya melebar kaca-kaca karena terus yang merasa bersalah. Dayang lalu menelpon anak buahnya yang telah mengirimkan foto-foto tadi. Jessica Tuan Kim, pria itu langsung menjawab panggilannya pada ringan pertama. Apakah sudah mendapat kepastian tentang gadis itu hamil atau tidak? Ini menurut info yang saya dengar dari teman-teman kampusnya, gadis itu memang sedang hamil, Tuan. Oh, saya langsung berdiri dari duduknya. Kau tahu siapa ayah dari kandungnya itu? Kata temannya, kemarin ada seorang pria yang langsung mengaku sebagai ayahnya, Tuan. Namanya Kim Sok-jin. Di rumahnya, Ian sedang menjelajah internet untuk mencari lebih banyak ide. Dia juga melihat foto-foto selebriti terkenal dan memperhatikan perhiasan yang mereka kenakan. Siapa tahu Ian bisa membuat versi kawinnya dengan bahan-bahan yang murah seperti itu. Tapi selama ini Ian selalu punya gaya perhiasan bergaya kuno dan klasik. Mungkin dia akan menggabungkan gaya kuno dan modern saja biar adil. Chen datang ke kampusnya dengan impulsif. Dia pikir ayahnya hanya main-main dengan ucapannya kemarin. Sang pria itu belum menarik semua fasilitas untuknya. Tapi untunglah Chen sudah menarik tunai semua uang di ATM-nya sebelum ayahnya membukukan kartu ATM itu. Dia tidak akan mau kalah dengan pria tua itu. Saat masuk ke area kampus, pandangan matanya langsung teruju padanya. Chen sudah paham pasti semua membicarakannya soal kemarin. Baiklah, Chen tidak terlalu peduli dengan hal itu.
apalagi kau jangan mencariku lagi mulai sekarang, serunya kesal Anda beranjak menjauh dari gadis itu. Hanbin langsung menahan tangan Jin. Tunggu dulu, aku sudah memberitahu teman-temannya jika ayah dan anak di kandungan Ian bukanlah dirimu. Kau hanya kasihan padanya dan sengaja mengaku sebagai ayah dari anak itu. Gerak Jin seketika mengkerut lalu menepis kasar tangan Hanbi. Ya, kenapa kau melakukan itu? Biarkan saja mereka semua tahu jika akulah ayah dari Aina Yen. Aku tidak ada masalah dengan hal itu. Aku hanya ingin membersihkan nama keluargamu. Apa kau tidak kasihan pada nama ayahmu yang terlihat jelek jika semua orang tahu putrinya memiliki bayi di luar nikah? Bukankah dia memang gadis yang buruk? Aku jadi tidak perlu repot-repot melakukan apapun agar dia terlihat buruk. Chandra tipis lalu menatap dan bilang tatapan tajam, meskipun dia gadis yang buruk, tapi aku tetap tertarik padanya dibandingkan denganmu. Sekali lagi aku beritahu padamu, jangan coba-coba ikut urusan. Hanbi semakin kesal dan menghentakkan kakinya ke tanah. Dia sudah susah payah memberitahu teman-teman yang lain tentang kebenaran itu, tapi Jin malah marah dan tidak menghargai perjuangannya. Jin melihat Yuna sedang duduk sendirian pada sebuah kursi panjang yang ada di koridor. Pria itu pun langsung melangkah panjang menghampiri Yuna. Yuna mendengar suara langkah kaki mendekat dan kemudian menoleh. Belum sempat dia benar-benar melihat siapa yang datang, pria itu sudah lebih dulu menyambar tangannya dan menariknya menuju ke suatu tempat. Ya, lepaskan, seru Yuna untuk kesekian kalinya dan pria itu pun langsung melepaskan tangannya. Jin menghela nafas panjang lalu menatap gadis cerewet di hadapannya ini. Kenapa kau tidak bisa dihubungi? Ia menanyakan sejak kemarin. Itu urusanku, kau tidak perlu tahu, ketus Yuna membuang pandangannya ke arah lain. Kau tidak peduli lagi dengan sahabatmu, seru Jin sambil berbacak pinggang depan Yuna. Dia membutuhkanmu sekarang. Dia tidak membutuhkanku, buktinya dia tidak mau jujur dan terbuka padaku selama ini. Bisa saja ia tidak memberitahumu karena dia takut kau akan marah padanya jika kau mengetahui yang sebenarnya. Dan sekarang adalah akibat dari ketidakmauannya. Dia cerita padaku, semua orang malah mengetahuinya dan jadi heboh. Dia minta maaf padamu, dia menyuruhku untuk mengatakannya karena kau tidak bisa dihubungi dan ia tidak akan datang ke kampus lagi mulai hari ini karena perutnya akan semakin membesar nantinya. Ucap Jin pelan kemudian beranjak pergi meninggalkan Yuna yang masih berdiri mematung di sana. Jin sedang sibuk merangkai beberapa menit hingga mutiara untuk perhiasan rancangannya. Jika dilihat dari desainnya, ini gambar hasilnya akan sangat bagus. Setelah pintu terbuka terdengar, membuatnya langsung menoleh ke arah sumber suara. Dia berharap yang datang adalah Yuna, tapi tebakannya salah, yang datang adalah Jin. Ian menghela nafas panjang dan kembali melanjutkan kegiatannya. Sepertinya memang seperti itu. Butuh beberapa hari agar amarnya benar-benar hilang. Rencananya penting kau sudah menyampaikan permintaan maafku padanya kan? Jin menganggap sudah, ucapnya lalu menoleh ke arah Ian. Apa yang kau buat itu? Ian menoleh ke arah Jin, kemudian tersenyum tipis. Ini aku berencana membuat perhiasan dan akan menjualnya secara online.
Ian mengangguk, bagaimana Honor membaguskan? Ucap Ian menunjukkan salah satu karyanya yang sudah jadi. Laki-laki jamin buat takjub dengan karya gadis itu. Lalu dia perlahan mengambil gelang itu dari tangan Ian dan memperhatikannya. Tidak heran kalau selalu mendapat nilai A dalam membuat tugas. Kau berbakat Ian, ini untukku ya. Ian tersentuh, please ambillah jika kau suka. Kau sudah susah-susah membuatnya, jadi aku akan membayar benda ini. Berapa harganya? Untukmu gratis. Lagi pula aku belum memikirkan soal harga yang pas untuk gelang ini. Ian mengangguk setuju. Aku juga memikirkan nominal itu tadi. Boleh aku minta bantuanmu? Bantuan apa? Ucapnya sembari meraba rambut panjang Ian yang sedikit berantakan. Aku berencana akan mempostingnya di akun Instagramku. Bisakah kau mengambil gelang dan kalung ini akan sudah lihat lebih estetik? Kau kan suka dengan langkah yang bagus mempostingnya di akun IG-mu agar tidak percuma kau memiliki banyak follower. Pasti banyak anak-anak sekolahannya tertarik pada gelang hasil karyamu. Ucapnya langsung sibuk dengan tugas barunya. Di pimpinan saya ingin kembali ke Korea dan memilih untuk melaksanakan beberapa tugas yang ada di sana. Ucap pria dengan wajah dinginnya. Ada apa denganmu? Tugasmu di sini masih banyak dan belum tuntas. Tugas yang di Korea termasuk tugas yang ringan. Biarkan rekan yang lain untuk menuntaskannya. Tugas di sini jauh lebih berat. Pada di seberang sana langsung menutup sambungan teleponnya secara sepihak. Taeyong menghela nafas panjang dan langsung melepaskan tubuhnya pada sofa. Dia tahu ia tidak akan mau bertemu dengannya setelah dia berada di Korea nanti, tapi setidaknya Taeyong ingin melihat wajahnya dan minta maaf secara langsung pada gadis itu. Kemungkinan memastikan apakah anak di dalam kandungan gadis itu tahu cinta mereka atau bukan. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Ia menyudahi pekerjaannya dan melihat ke arah Jin yang masih fokus menatap layar ponselnya. Bagaimana hasilnya Jin? Tanya Ian mendekati pria tinggi itu. Perfect, coba kau lihat ini, jawab pria itu sembari memperlihatkan layar ponselnya pada Ian. Seperti biasa, hasil jepretan Jin terlihat sangat bagus. Ian pun tersenyum bahagia ke arah pria itu. Aku akan mengirimkannya untukmu. Kalau begitu aku akan menyiapkan makan malam dulu. Kau tadi bawa makanan kan? Aku akan menghangatkannya, Taeyen. Setelah mengirim semua foto-foto itu pada Yen, Jin langsung ditekan ponselnya dan meregangkan otot-ototnya. Perutnya sudah mulai terasa lapar dan dia menoleh ke dapur dan melihat gadis cantik itu sedang duduk di sana. Pria tinggi itu menghampiri Ian yang sibuk membawa piring berisi makanan di meja makan. Ian melihat Jin menghampirinya ke dapur. Sepertinya pria itu sudah sangat lapar. Aku baru saja ingin memanggilmu. Ayo kita makan sekarang. Setelah mengatakan itu, Ian sedikit kaget karena Jin tiba-tiba menarik tangannya agar mendekat dan langsung menunjuk bibirnya dengan lembut. Mata Ian terbuka lebar karena kaget, namun secara perlahan dia mulai menutup matanya setelah merasakan bibir. Pria itu mulai menelan bibirnya dengan lembut. Jin terus mendorong tubuh gadis itu hingga Ian bersandar pada pinggiran meja makan. Tangannya sudah memeluk pinggang rapi Ian dan sesekali meremasnya dengan gemas.
Tangan Ian akhirnya naik lalu mengusap-usap lembut leher hingga tengkuk Jin membuat pria itu semakin bersuara desakan memenuhi ruangan dapur itu. Pertanda mereka berdua menikmati cuman itu, apalagi mereka berdua sama-sama ahli. Setelah beberapa menit Jin akhirnya melepaskan Ian yang tampak memerah dan nafas keduanya terengah-engah karena cuman panas itu. Jika kau lapar, kenapa kau malah? Jika aku ingin makanmu tapi tidak bisa karena kau terlalu besar dan aku juga tidak tega menggigitmu. Apa yang kau bicarakan? Kerja makan. Ia pun melepaskan dirinya dari pelukan Jin lalu duduk di meja makan. Jin menahan nafas panjang. Aku sudah ada masalah dengan ayahku, jadi lebih baik aku di sini saja untuk aku akan tidur di kamar sebelah, ucapnya santai lalu beranjak menuju ke kamarnya. Ia menatap pengujian pada saja dia tidak mendengar suara mobil saat pria itu datang. Ternyata dia sedang ada masalah dengan keluarganya. Ia tersenyum dan meletakkan posisinya di kasur. Dia yakin sebentar lagi pasti para followernya memesan hasil karyanya. Gadis itu pun memutuskan untuk mandi dulu sebelum menunggu pesanan masuk. Di rumahnya kebetulan Yuna juga sedang sibuk dengan laptopnya. Postingan dari Ian pun muncul di berandanya. Dia menatap dekat apa yang Ian posting. Apa sekarang dia sibuk menjual benda-benda ini? Bagus juga, Ian adalah orang yang berbakat, gumam Yuna. Ia membuka matanya dan menggeliat manja meregangkan otot-ototnya. Tangannya pun langsung terulur dan kemudian mengacakkan seragamnya. Matanya sebelah setengah lilin langsung melebar sempurna saat melihat ratusan DM masuk untuk memesan hasil karyanya. Ungu, seru Ian sontak terduduk di kasurnya. Astaga, banyak sekali yang memesan. Kupikir hanya puluhan saja, ternyata sampai ratusan. Ucapnya dengan tangannya gemetar. Jin, gimana aku Jin? Telah Ian dari kamarnya dan berlari mencari pria itu. Ian mengulurkan pelukannya dan menatap Jin dengan senyuman lebar. Kau lihat ini, ada ratusan pesanan yang masuk. Mata Jin juga melebar ketika melihat layar ponsel Ian. Wah, ini sangat banyak Ian. Itu berarti banyak yang menyukai karyamu. Ian mengaku mantap. Kau harus membantuku kali ini, oke? Jin tersenyum tipis. Cium dulu candanya sambil mengerutkan bibirnya ke arah Ian. Siang harinya Ian keluar dari rumahnya yang nyaman dan menjemur cuciannya di halaman depan rumah karena matahari lebih terik di sini dibandingkan di halaman belakang karena di sana ada pohon-pohon besar. Saat sedang fokus menjemur satu persatu baju yang basah itu, tiba-tiba dia mendengar suara mobil datang. Ian pun menoleh dan melihat mobil mewah itu berhenti di depan rumahnya. Matanya pun sedikit menyipit sembari menunggu siapa yang datang ke rumahnya. Saat pintu mobil terbuka, Ian sontak kaget ketika matanya melihat siapa sosok yang keluar dari mobil itu.